Gini aja, kita nyari-nyari pantun-pantun aja dulu biar lama. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa membeli ketan. Perkenalkan kami trio Macan. Ikan nila, ikan hiu. Hai semua, aku Hayu dengan DJ Doom terakhir 241. Beli buah di atas kapal. Perkenalkan aku Fadilah Dafa Noval dengan NIM P0125-248. Banjir di Jakarta Utara, saya Raifa dengan NIM P0125-249. Ini kan ada tugas UAS nih. Kita harus belajar tahu. Buat apa belajar anjir? Kok buat apa dah? Belajar ini biar bisa besok. Gak usah lah, bisa lihat Google, ngapain belajar? Lah, nggak inget kemarin ketahuan gila. Oh ya udah deh, belajar nih. Nih. Ini buat apa belajar kayak gini kan? Ini kan istilahnya bisa nyontek lah, taruh di buku gitu. Ngarang mulu. Nih, yang paling penting nih. Apa Tuh. anjir, bayi kembar doang. Dih, Gak penting, Cuk. bahasanya nggak ketata banget, sumpah. Kasih tahu. Apaan sih kalian ini? Kalian ribut terus. Apa sih enaknya kita tuh bicara dengan bahasa yang santun, sopan, yang baik dan benar. Kita ini orang Indonesia, teman-teman. Kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan kita. Coba kalian kalau lagi kayak kerja kelompok gini, kita sama-sama ribut gini, enak nggak? Nggak enak kan? Gak enak sih. Iya. Tapi ya, dia ngeselin sih tapi. Nah, aku kan dari yang kayak gini-gini aja, lingkunganku juga gini-gini aja. Nah, itulah. Kita di sini tuh memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi memang kita di sini memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalian lupa? Dosen kita bahasa Indonesia tuh pernah memberikan kita tuh video penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Emang ada? Ada dong. Di mana? Ada yang di YouTube itu loh, yang kita dikirimin dari Spada itu. Dosennya Kalian nggak pernah siapa? lihat? Pak Romadi. Aduh, lupa. Gimana sih kalian? Coba deh, kalian nanti lihat, simak video yang habis ini. Jadi boleh deh buka YouTube, buka YouTube deh. Coba cari dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Badan Warja, berlagi dengan Pak Rohman. Kita hari ini akan membahas mengenai kesantunan berbahasa. Semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi kesehatan itu penting karena rasa syukur kesehatan itu akan menjadi modal besar untuk kita bisa merealisasikan mimpi dan cita-cita. Selalu saya katakan pada kalian semua, ya, anak-anakku yang badan luar biasa, teman-temanku yang Jos Gadospol, bahwa belajar pragmatik itu harus kita tunjukkan dengan semangat senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Nah, oke, teman-teman yang luar biasa, kalau kemarin kita sudah bincang mengenai tindak tutur. Tindak tutur ada prinsip kesantunan, ada implikatur, ada peranggapan, ada tek, kotek, dan konteks, ada penutur, lawan tutur, dan partisipan. Hari ini kita bincang masalah kesantunan berbahasa. Sugeng sonten, Mbah. Selamat siang, Mbah. Selamat sore, Ibu, Bapak. Nah, ini kesantunan ketika bertutur dengan sapaan. Maka selalu saya katakan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Halo Mas Mehmet, ya, senyumnya just gados ya. Halo Mas Habib. Wah, ini kita menjadi seorang penyapa, ini menjadi salah satu bagian ketika kita ingin menyapa orang lain. Karena dengan menyapa kita akan mendapatkan. Saya menyapa Mas Mehmet, halo Mas Mehmet. Nah, saya dapat senyuman dari Mas Mehmet. Kenapa? Saya memberi senyuman. Nah, ini bagian dari ekspresi kesantunan. Salah satu kesantunan itu ketika berbincang dengan orang lain, dengarkan, simak tuturannya, lalu berikan respon baik. Wih, keren, top Marco, top, luar biasa. Ketika kita menyampaikan itu semua juga bukan berarti sanjungan yang hanya dalam bentuk lahiriah, tapi harus tulus dari batin, dan itu akan nampak dari wajah kita, toh, dan keikhlasan, ikhlas dari lahir dan batin, ya. Maka ketika kita menjadi guru, menjadi dosen, mendidik dengan hati, bukan emosi, nah, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita menyiapkan. Misalnya, teman-teman pada luar biasa. Ini kita misalnya meminta teman-teman kita membaca dan menulis. Ayo terus berliterasi dengan tulisan, rajin menulis dan baca. Nah, ini salah satu karya anak bimbing Pak Romadi S2, Mas Toat. Dia sekaligus stand up comedy, ya.
Jadi kalau kita lihat ini karya nyata hasil tesisnya tentang tindak tutur dan teknik humor ya dalam teks anekdot Mustafa Bisri. Keren. Tepuk tangan untuk Mas Toat, selamat sukses. Ini kesantunan berbahasa. Artinya apa? Kesantunan pragmatik itu menjadi bagian kesantunan berbahasa dalam strategi tutur. Dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita strategi bertutur untuk menjaga muka. Menjaga muka. Bagaimana muka ini betul-betul punya kepiawaian ketika mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi, ini bagian kesantunan. Jadi wajah yang manis, wajah yang tersenyum, wajah yang menyenangkan. Milikilah wajah yang menyenangkan ketika dilakukan orang lain, ketika berkomunikasi. Nah, ini harus kita lihat konsep menjaga muka. Nah, menurut teorinya Brown and Levinson 1987 ya. Ini teori kesantunan modern. Ini mulai dikembangkan dulu zaman Penelope Brown dan Stephen J. Levinson ya. Ini berdasarkan gagasan face, muka ya, dari Erving Goffman itu tahun 1967. Jadi mereka menyebut bahwa setiap individu ini memiliki dua jenis muka atau citra diri sosial, bro. Nah, sekarang istilahnya ya pencitraan gitu loh, bro ya. Jadi pencitraan. Nah, ini bisa dilihat dari aspek yang pertama, saya muka positif, positive face ya. Muka positif. Nah, dari muka positif ini kita bisa melihat keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan disukai oleh orang lain. Jadi tentu ketika dipuji, Mas Mehmet keren ya hasil karyamu, Mas Hafib top markotop, Jos Gadus Pol. Nah, itu bagian ekspresi muka positif. Coba kalau kita lihat yang kedua, negatif face atau muka negatif. Jadi keinginan seseorang untuk bebas bertindak dan tidak dipaksa oleh orang lain. Jadi ketika orang lain menginginkan untuk dihargai privasinya. Nah, ini misalnya, jangan ganggu aku dong. Nah, jangan ganggu aku dong. Ini ruanganku dong, nggak usah kamu kesini. Nah, ini bagian-bagian dari wajah ketus-ketus. Jadi kalau misalnya kita lihat wajahnya itu sudah tidak lagi menyenangkan karena apa? Sudah muka negatif. Jadi bahasa kalau sekarang kalau kita lihat itu mukanya terlipat-lipat gitu ya, terlipat-lipat. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks ini harus kita siapkan bagaimana menjaga muka, ya, menjaga muka seorang penutur dan orang tutur. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Levinson mengatakan dalam konteksnya ini terkait dengan muka positif, muka negatif, ini dikatakan bahwa face threatening acts, ya. Ini menjadi salah satu bagian upaya untuk melihat bahwa tindak tutur yang dapat mengancam muka seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ngancam muka, bro. Jadi ini menjadi tantangan. Kenapa? Ini tindakan yang berpotensi mengancam muka itu misalnya mengkritiknya. Orang tidak suka dikritik. Tidak semua orang mau menerima kritikan, ya. Sehingga ini mengancam muka positif. Yang kedua, memerintah. Tidak semua orang mau diperintah, maunya memerintah, bro. Nah, itu mengancam muka negatif. Jadi ketika teman-teman coba perintah, Mas Mehmet, ambil kursinya dong. Alah, aku terus, tadi aku, sekarang aku. Vip, Mas Hafib, itu kamu perbaiki dong tulisanmu. Mosok gitu-gitu terus. Nah, itu Hafib terus. Bapak ini mosok gak pernah ada yang baik karyaku. Nah, gitu. Lalu menolak permintaan, ini mengancam kedua muka ini. Akhirnya Mas Mehmet sama Mas Hafid ketika dikritik kayak gitu, terserah, kerjakan sendiri aja lah, Pak. Itu berarti muka positif dan negatif menjadi satu kesatuan. Dan ini salah. Seorang penutur harus bisa memilih dan memilah bagaimana strategi santunan dalam berkomunikasi, entah kepada lawan tutur kita, entah pada partisipan kita, ya. Oke, teman-teman dan luar biasa. Ini ketika kita lihat strategi tutur kesantunan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Brown and Levinson, ini ada 5 strategi utama. Bagaimana dengan strategi tutur kesantunan ini bisa diungkapkan. Yang pertama itu langsung tanpa kesantunan, bold on record, ya. Jadi ujaran disampaikan langsung dan jelas tanpa pembungkus kesopanan sekali. Jadi sama sekali tanpa pembungkus. Jadi murni betul. Ini biasanya digunakan ketika situasinya mendesak, darurat, kemudian penutur memiliki kekuasaan, ya ini diktator ya ceritanya kayak Mas Mehmet sama Mas Hafib gitu. Wah, Mas Hafib gitu. Atau Mas Mehmet sama Pak Romadi. Itu, ya itu.
Nah itu hubungan sangat akrab karena sudah sangat akrabnya kayak gitu. Gak mungkin kalau gak akrab berani seperti itu. Nah itulah Mas Mehmet ya. Jadi contoh. Jadi yang dimaksud Pak Rahmadi itu ya emang kita tuh harus ngomongin dengan baik yang benar gitu ya. Iya sih. Cuma tuh kadang kayak masih belibet nggak sih? Kayak kan ada daerah kan kita. Nah, tuh pasti ada belibet-belibetnya. Kita susah banget buat bahasa Indonesia yang benar-benar tuh. Gimana ya kira-kira? Nggak apa-apa sih, kita tuh memang harus membiasakan. Kita tuh nggak dipaksakan harus langsung bisa, tapi kita harus pelan-pelan. Nggak ada yang semua tuh langsung bisa, tapi kita dari kebiasaan kita sehari-hari aja. Coba deh kita kayak mulai sekarang lah, kita janji kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman kita belajar menggunakan bahasa baik yang benar. Dari pelan-pelan lah, hal-hal sehari-hari, hal-hal yang berkesinambungan dengan lingkungan kita di kampus. Tapi gue minta saran deh, kalau misal gue ngomong lu gua ke lu itu kasar gak sih kelihatannya? Kalau dari gua, nah tuh kan, jadi aku tuh jadi ikut-ikut kayak gitu. Nah itu kan mempengaruhi ya, jadi kayak gitu sih, mungkin menurutku ya. Berarti mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan bahasa di mana kita tinggal saat ini. Istilahnya membumi. Di mana bumi dipijak, di situ Langit dijunjung. betul. Tapi nih ya. Apa tuh? Kita tuh juga kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh sebisa mungkin diperhatikan gitu SPOK-nya. Itu SPOK itu betul. subjek, predikat, Predikat, objek, keterangan. Keterangannya. Keterangannya berarti. Oke. Nah, Mulai sekarang mau janji nggak kalau misalnya kita tuh harus berbicara dengan omongan yang baik dan benar. Hanya sih kalian, bukan gua. Lah, aduh kok kan? jadi gua. Aduh maaf. Oke. Ini Janji. kita janji dulu. Kita janji dulu. Kita mulai saat ini kita berjanji akan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yeay. Jadi setelah kita melihat video YouTube tadi dan juga kita harus membumi gimana Pak Bro? Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Nah tentunya dari video ini juga kita memiliki harapan bahwa harapannya kita dapat bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Lawan bicara kita juga lebih tahu. dan tentunya kita bisa saling mengerti satu sama lain, entah teman, guru, dosen ataupun siapapun itu yang bakal kita temui nantinya. Ikan nila, ikan hiu. Aku Hayu, pamit undur diri. Burung pipit, burung kenari, aku Pablo izin undur diri. Banjir di Jakarta Utara, saya Raifa izin undur diri.